sekolah. Terima kasih atas penerimaan kami dari guru CGT Angkatan 7 ini akan melakukan wawancara sehubungan dengan pemecahan kasus dilema etika dan kejujuran moral. Pertanyaan kami yang pertama adalah bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kejujuran moral. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tugas ini sangat luar biasa ya. Untuk Bapak Ibu, kita satu sekolah, Bapak Ibu selama ini tentu berproses. Jadi kita sama-sama tahu bahwa sekolah kita memiliki SOP sendiri dalam setiap kasus yang kita hadapi, baik itu yang berkaitan dengan siswa maupun manajemen sekolah. Misalnya pada siswa, kita sering sekali ketemu kasus tentang dilema etika. Saya yakin Bapak Ibu sangat tahu bagaimana kita tanda kutip melakukan kepalsuan tertentu. Kita mengambil keputusan berdasarkan kepedulian, itu sulit sekali, tetapi itu mudah diidentifikasi di sekolah kita karena kita punya SOP yang bagus. Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya terjadi sesuatu, maka bisa langsung pertama kalau dia kejadian di kelas, itu identifikasinya oleh tentu guru mata pelajaran, kemudian ke wali kelas, ada guru BK, ada kesiswaan. Sekolah ini punya SOP. Jadi dari situlah, dari laporan Wakasek itu saya bisa tahu Pak setiap harinya, karena Wakasek itu memiliki laporan tertentu terhadap kepala sekolah. Jadi tahap identifikasi seperti itu dari setiap guru yang mengajar di sekolah ini, bahkan semua staf di sekolah ini. Kan bisa saja kasus-kasus itu terjadi pada peserta didik kita di ruang publik sekolah ini, misalnya di kantin atau di mana saja, seperti itu. Tapi kalau selama ini yang saya rasakan paling banyak itu di kesiswaan. Ya Pak Arif ya, sebagai Wakasek kesiswaan, begitu banyak yang harus kita pertimbangkan, begitu banyak trik yang harus kita lakukan Pak. Jadi kalau identifikasi saya itu pertama tentu komunikasi, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa dilema etika ini menanggung tentang ada dua nilai-nilai yang sama-sama benar dan harus diputuskan. Pertanyaan saya adalah bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terhadap dua kasus yang sama-sama memiliki nilai kebenaran. Terima kasih Pak Basi. Saya kira kita dalam setiap harinya selama Bapak menjabat sebagai Wakasek kurikulum kasus dilema etika, kita sama-sama mengambil keputusan, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu di sini sebagai Ibu Juang, Ibu Ramadhani, Ibu Santi, Ibu Sarifah kan di sini semua wali kelas gitu. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kita selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika. Benar-benar itu banyak sekali kita hadapi Bapak Ibu, baik di ruang pembelajaran kita. Pengambilan keputusan saya paham di kepala sekolah, tetapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa selama ini kita rutin rapat ya di setiap kasus, dan setiap rapat ada berita acaranya Pak Markus ya, sebagai humas sekolah, jelas sekali. Jadi pengambilan keputusan di sekolah ini selalu mempertimbangkan yang pertama Pak, murid. Bapak kan tahu bahwa semua keputusan kita selama ini tentu harus mempertimbangkan murid lebih dahulu. Ya, kita kan biasa kalau rapat jelas sekali. Jadi benar-benar kita selalu memutuskan murid. Jadi pengambilan keputusan saya Pak intinya adalah untuk kebaikan murid kita, dan itu berdasarkan kesepakatan semuanya. Jadi maksudnya selalu ada kesepakatan bersama dan lebih berorientasi kepada kepentingan murid. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, terkait dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu adalah langkah-langkah atau prosedur apa yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, siapa yang dilibatkan dan prosedurnya bagaimana? Kayaknya dia Pak Arif ini bisa Tonjina jawab. Kita Atau Pak Markus gitu. Kita ya, kita duduk suara. Oh begitu. Tidak apa-apa sih Pak. Saya jelaskan dulu. Karena Bapak Ibu di sini kan sebagai mitra saya di sekolah, Pak Arvin sebagai tim pengembang kurikulum kan paham sekali SOP sekolah kan. Tapi Bapak minta saya menjelaskan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa kita lakukan di sekolah ini. Bapak Ibu kan bisa lihat prosedur apa yang bisa kita lakukan. Apa kira-kira yang pertama, Pak Markus? Selama ini yang Bapak amati, prosedur apa yang kita lakukan pengambilan keputusan Pak? Misalnya kita bicara satu kasus.
Siapa yang bisa memberikan contoh kasus di sekolah ini dilema etika? Kalau berkaitan tentang siswa ya itu adanya siswa yang ingin memperbaiki dirinya. Salah satu Ya. siswanya tidak di mana anak itu misalnya mau dapat di perguruan tinggi atau di mana nilainya harus perbaiki, tapi yang itu ada satu. Bapak Ibu sadar tidak bahwa itu sebuah kesalahan jika kita melakukannya? Iya. Ya, sebenarnya Tapi Bapak Ibu punya rasa empati kan kepada siswa tersebut? Ya. Benar semua guru, misalnya kalau kita rapat, keberatan guru itu kalau anak ini diberi perubahan nilai. Karena kita bicara catatan. Kemudian, karena itu tidak bisa dipungkiri, kita membudaya melakukan kepalsuan. Kepalsuan namanya kan Bapak Ibu? Kalau kita mengganti nilai sehingga anak itu bisa daftar misalnya satu sekolah kedinasan. Rasa kasihan bukan rasa kasihan. Hah? Rasa kasihan bukan kepalsuan. Tidak. Tidak. Kalau bahasa administrasi yang sebenarnya kita melakukan kepalsuan karena kita tidak memberikan nilai sesuai apa yang anak itu lakukan. Maka ini menjadi PR besar dan saya berharap Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak di sekolah ini merubah itu. Oke lah, tahun ini kita kembali bisa sedikit mengurangi itu kepalsuan, kita minimalkan itu. Tapi saya berharap di angkatan terakhir yang Bapak Ibu sudah menggunakan level, sudah berada pada level sebagai guru penggerak, kita mulai dari kelas bawah yang kita bimbing nanti agar tidak terjadi itu kepalsuan. Langkah apa yang pertama kita lakukan? Mulai dari kita sendiri mengajar di kelas. Bagaimana kita cepat mengidentifikasi sendiri. Saya bilang tadi, yang mengidentifikasi sebenarnya kasus-kasus ini siapa? Bapak Ibu guru dulu, lebih dulu. Identifikasi dulu di kelas tak Bapak Ibu. Kalau kita ngajar 36, cari 36 itu. Identifikasi memang. Identifikasi dari awal, komunikasikan langsung. Kalau anak itu kesulitan, namanya juga pembelajaran diferensiasi yang Bapak Ibu pelajari di buku kan jelas sekali Bapak Ibu. Kalau setiap orang, 14 orang mengajar di kelas itu Bapak Ibu, langkah pertama itu sudah dilakukan, mengidentifikasi setiap peserta didik, betul-betul tulus melayani setiap individu di kelas itu, yakin saja bisa, maka kita tidak akan melakukan kepalsuan yang tadi. Tapi jika kita saat ini terbentur dengan itu, maka langkah pertama yang dilakukan, tentu kita harus menerima dulu kondisi keadaan itu, bahwa hal ini terjadi karena kitanya lalai. Makanya saya selalu mengatakan kalau di rapat, Bapak Ibu, kita lalai selama ini. Maka mari kita, yang bilang Pak Markus, rasa kasihan. Makanya nanti di modul ini kan Bapak Ibu pelajari pengambilan keputusan kan ada 3. Berdasarkan peraturan, berdasarkan rasa keadilan, dan berdasarkan hasil akhir. Apa lagi? Orientasi hasil akhir. Hasil akhir. Orientasi. Jadi makanya saya selalu mengatakan sama Pak Haris kalau kita rapat kelulusan, saya tanya Pak Haris, yang kasus kita ada beberapa siswa tahun lalu, saya tanya sama dia, Bapak mau ambil keputusan berdasarkan keadilan atau berdasarkan peraturan? Karena kalau peraturan, karena ini benar toh, benar anak ini begini, benar dia begini, tapi kita kan harus mengambil keputusan Bapak Ibu. Maka sebahagian dari kita harus sepakat dulu bahwa keputusan yang kita ambil itu kita mau berdasarkan peraturan, mau berdasarkan hasil akhir, atau berdasarkan keadilan. Maka selama saya bermitra dengan Pak Haris di kesiswaan, maka beliau selalu mengatakan rasa kasihan, rasa peduli, Bu. Makanya beliau pengambilan keputusannya seperti itu. Ya, sampai ngantuk. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang paling saya anggap efektif pada saat pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu pada saat saya bermitra dengan Pak Basit. Ya, efektifnya adalah karena kita punya ini ya, pertanyaannya jelas sekali. Hal apa saja selama ini bukan? Hal apa saja selama ini yang dianggap efektif? Efektifnya adalah pada saat kita sepakat dengan data yang kita miliki. Kita jujur, bertanggung jawab terhadap semua data yang kita miliki untuk melakukan pengambilan keputusan. Dan di akhirnya kita sepakat bahwa keputusan yang kita ambil ini terbaik untuk kita semua. Lebih-lebih harus terbaik untuk siswa kita.
karena setiap siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda, dan itu harus kita pahami bahwa kita lalai selama ini mengawal kekurangan peserta didik kita. Jadi mari kita legowo. Makanya itu saya bilang tadi, kalau tidak mau Ibu Santi menyesal 3 tahun ke depan dengan pengambilan keputusannya hari itu, maka dia harus mulai hari ini 36 anak walinya dia sayang satu-satu, dia teliti satu-satu, sehingga tidak perlu Bu Santi merubah siswa si A, karena dari kelas 10 dia tahu bahwa si anak ini mau jadi polisi. Jadi dia kawal memang, dan selalu mengingatkan, nah kalau polisi itu Anda tahu, anak-anak sudah diberi pemahaman memang, ini yang kau inginkan nak, ini standarnya sehingga kau bisa begini, maka kita kawal dia, maka tidak akan melakukan kepalsuan kurikulum. Insya Allah SMA 2 nanti di bawah tangan Bapak Ibu pasti bisa. Oke, silahkan lanjut. Mungkin kesimpulannya dari ini, jadi langkah efektif dalam pengambilan keputusan keputusan itu pertama mungkin orientasinya kepada siswa, kemudian diputuskan secara bersama. Iya, itu intinya. Diputuskan secara bersama, artinya dilibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Pertanyaan berikut Ibu, Ya. masih tentang kasus-kasus dilema etika. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang paling banyak itu tantangannya, jujur aja ya, dari Bapak Ibu guru itu sendiri. Jujur aja. Karena di awal saya, enggak apa-apa Bu. Di awal saya masuk di sini, tantangan terbesar saya pada saat rapat pengambilan keputusan, pada saat itu kan Bapak Ibu hadir, itu kembali di guru masing-masing. Karena mindset berpikir Bapak Ibu guru belum sepenuhnya sama bagaimana mengedepankan murid dalam pelayanan kita. Jadi tantangan terbesar saya sebenarnya kembali kepada mindset berpikir Bapak Ibu guru. Tapi tahun berikutnya saya lihat perubahan yang sudah sangat luar biasa. Apalagi di angkatan 4 kan guru penggerak sudah ada berapa, kemudian masuk lagi Bapak Ibu yang 8 orang. Jadi saya yakin rapat tahun ini tidak akan terlalu banyak tantangan, karena pasti kita akan mendapatkan kasus yang sama lagi. Salah satu efek positifnya kalau banyak guru penggerak di satu sekolah Bu, kalau Iya. kita berkolaborasi, Iya. Jadi menyingkirkan tantangan terbesar itu lama-lama. dari mindset berpikir sebagian besar warga sekolah yang belum sampai ke sana, bahwa siswa itu bukan di akhir ditangani, tapi dari awal siswa itu berproses, dan siswa, 1 orang siswa Bu, tanggung jawab semua guru di sekolah itu. Jadi kalau 900 siswa, maka kita sebagai salah seorang guru di sekolah ini, kalau kita ngajar 5 kelas 5 kali 30, tanggung jawab kita semua itu Bu. Itu yang harus kita sadari, tidak dikatakan bahwa 36 kita ajar, yang hadir itu sekian, yang tidak hadir ini dicuekin aja, enggak. Justru yang hadir diberi perhatian, sesuai, diberikan layanan sesuai dia punya, yang tidak hadir ini lebih-lebih diberikan layanan sesuai dia punya. Seperti itu. Jadi tantangan terbesar saya itu mindset berpikir dari kita semua yang belum Dari paham lama, satu visi. belum dari satu visi. Belum memahami isi sekolah ya. Iya. Intinya ke sana. Belum memahami. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya Ibu, ini masalah masih masalah kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Mungkin Ibu untuk penyelesaiannya mungkin Ibu membuat jadwal tertentu, atau mungkin menyelesaikannya pada saat itu juga. Jika memang terjadwal atau menyelesaikannya, kira-kira prosedurnya bagaimana Ibu? Ada hal tertentu yang harus diselesaikan di tempat, ada hal yang bisa kita selesaikan secara bersama. Bapak Ibu tahu bahwa kita punya jadwal rutin untuk pertemuan komunitas Selasa berbagi. Di situ kan tujuan dari sebuah komunitas sekolah adalah tempat kita berbagi. Jadi tentu untuk bisa berbagi, kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan apa yang kita miliki sebagian besar di sekolah ini. Misalnya Ibu Santi, sebagian besar peserta didik kita itu sekian persen masih terlambat misalnya. Kemudian tapi ada wali kelas yang siswanya tidak banyak, kayak Pak Basi kan siswa beliau rajin-rajin. Jadi Pak Basi punya trik tersendiri gitu. Jadi ada memang waktu tertentu Selasa berbagi, tapi harus dimulai dari identifikasi. Ada rapat evaluasi. Tapi ada kasus Pak Arif Puding yang harus diselesaikan di tempat Bapak Ibu. Jadi tergantung tingkatan kasusnya.
pertanyaan selanjutnya barangkali yang ini, adakah seseorang atau ada faktor-faktor yang mempermudah, yang membantu Ibu di dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu? Ada Bu. Jadi kalau saya kasus itu berkaitan dengan siswa, tentulah saya dibantu oleh Wakasek Keketuaan, guru BK dengan guru mata pelajaran, semua yang tergantung kasus itulah. Kalau kasus itu berkaitan dengan ini, makanya ini. Tapi jujur aja gitu, Pak Basit salah satu, Pak Rifudin, Pak Markus, semua Wakasek itu sebagian besar termasuk Pak Ardi, itu saya bisik-bisik bagaimana kalau yang seperti ini Pak, apakah diterima ini siswa atau bagaimana? Saya seperti itu. Tapi saya kondisikan kasusnya gitu. Kalau kasusnya menurut saya lebih cenderung penyelesaiannya tidak berkaitan, mohon maaf, bicara tentang bagaimana agama kita, saya larinya ke Pak Rifudin karena Pak Rifudin agak netral. Tapi kalau saya lebih cenderung berpikir bahwa masalah ini kayaknya lebih butuh pendekatan ini, saya larinya ke Pak Basit. Saya tergantung kasusnya gitu. Tapi kalau berkaitan dengan Bapak Ibu guru yang sedikit butuh kebijaksanaan, maka saya bicaranya sedikit berbisiknya di Pak Haris gitu. Tapi kalau agak sedikit berbicara tentang orang luar, kita berkaitan dengan kayak ini, saya harus dari Pak Markus gitu, karena beliau pintar juga begini ya toh. Nah, tapi kalau bicara sedikit ini ya lari-larinya ke Pak Arvin gitu, yang sedikit-sedikit ini gitu. Jadi tergantung kasusnya Bapak Ibu ya. Karena bagi saya Bapak Ibu adalah semua orang di sekolah ini yang harus saya layani. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya Bu, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di bulan kita? Pembelajaran yang saya, semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan. Saya secara pribadi mengatakan bahwa dilema etika itu ternyata Bapak Ibu adalah sebuah tindakan tidak pernah benar, saya rasa secara hati. Semua keputusan yang berkaitan kasus dilema etika itu tidak pernah benar secara hati, karena dia pasti bertentangan dengan hati nurani kita. Tapi sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, kita selalu harus mengambil keputusan yang dianggap terbaik, ya. Jadi yang saya pahami bahwa pembelajarannya adalah bahwa kalau kasus ini terjadi hari ini, maka saya harus punya catatan tentang kasus itu, sehingga saya bisa mengidentifikasi lebih awal jika ada gejala untuk kasus itu, kita tangani dari awal. Itu saja. Pembelajaran yang bisa saya ambil kalau ada kasus dilema etika itu. Karena ternyata semua kepalsuan yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan atau apapun itu Bapak Ibu, itu tindakan oleh negara. Kita pelatihan kemarin korupsi, ternyata dia masuk kategori salah satu pelanggaran berat. Jadi dikatakan kemarin bahwa terlambat saja kita menjadwalkan rapat jam 8 kita tidak hadir, berarti kita tidak melakukan pelanggaran. Mengajar lebih-lebih tidak menggunakan RPP sesuai dengan, meskipun yang kita pahami, saya bilang kemarin pada saat dia mengatakan Ibu ngajar RPP tidak sesuai dengan RPP yang Ibu buat, itu sudah pelanggaran. Itu sudah meragukan integritas individu. Ingat Bapak Ibu, kita ngajar, misalnya ada Bapak Ibu guru yang mengatakan kenapa selalu harus dicari. Nah saya ini sakit gitu, misalnya saya ini pergi pengantin gitu, saya tahu bahwa saya punya kelas, tanggung jawab saya di situ. Itu dilema bagi kepala sekolah karena mengatakan bahwa dia benar juga karena wajib misalnya karena saudaranya pengantin hari itu, tapi hari itu dia punya 3 kelas. Bapak Ibu bisa katakan mungkin bahwa kepala sekolah saya ini begitu begini orangnya. Kita ini izin, saudara saya menikah, keluarga saya nikah, tapi Anda punya tanggung jawab moral 3 kelas. Makanya saya selalu mengatakan kita punya SOP kurikulum. Bapak Ibu izin di rumah, tapi SOP kurikulum Bapak Ibu harus mengisi di rumah lembaran kelas berapa yang Bapak Ibu ajar. Kan harus izinnya di kepala sekolah atau di rumah dulu kalau itu sudah lebih berapa hari. Kelas berapa Bapak Ibu ajar, materinya apa, yang menggantikan siapa, dan apa tindak lanjutnya pada saat Ibu kembali. Itu penting sekali bagi saya. Jadi itu dilema bagi saya. Misalnya Anda minta izin atau Anda sakit, tapi 3 kelas Anda hari itu dilema bagi saya juga kalau mau minta guru BK untuk ganti Bapak Ibu karena bukan tanggung jawabnya.
Tidak ada orang yang mau sakit, Bu. Tiba-tiba saya sakit. Iya, itulah tanggung jawab mitra-mitra kita di kurikulum untuk melihat memang itu, menghafal memang itu kalau hari Selasa, makanya ada grup piket. Makanya itu piket tidak boleh sembarang disusun Pak Markus. Jadi dilihat memang, kalau yang piket hari itu, berarti dia siap. Kalau tiba-tiba ada orang yang harus keluar, dia siap untuk menggantikan kelas, maka yakin saja kita tidak menanggung dosa pelayanan terhadap siswa. Jangan bilang, kenapa itu ke kelas sekolah jam 7.30 lewat nih. 5 menit satu orang terlambat Bapak Ibu, 5 menit kita tanggung jawabnya Bu Hikmah. Tapi 5 menit kali 20 kelas itu menjadi tanggung jawab saya. Jadi guru itu kan pilihan kita, pilihan Bapak Ibu, tanggung jawab individu. Tapi kalau Bapak Ibu satu lembaga begini, Bapak Ibu insya Allah nanti ke depan juga jadi pemimpin pembelajaran atau jadi kepala sekolah di tempat lain atau di sekolah ini, Bapak Ibu juga nanti akan merasakan bahwa ternyata memang seperti ikhlas sehingga seperti ini yang terjadi. Bisa kena Bu Santi? Enak banget. Oke, terima kasih banyak. Jadi yang terakhir mungkin Bu, dari sekian jawaban Ibu dan keputusan yang diambil, itu kami sudah mendengarkan dan kami juga dalam pengambilan terlibat dalamnya. Ini pertanyaan terakhir itu kira-kira dari sekian banyak pengambilan keputusan yang dikeluarkan atau kita ambil, kira-kira bagaimana mengukur efektivitas dari pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Bagaimana efektivitas berarti mengukur keberhasilannya. Iya. Tentu saya melihat pertama senyum dari Bapak Ibu. Kalau keputusan rapat, pada saat kita rapat Bapak Ibu semua tersenyum pada hasil keputusan itu ukuran saya pertama bahwa tadi ini keputusan bagus. Keputusan secara langsung dia terlihat. Iya, terlihat langsung. Yang kedua, tentu kita harus berproses dulu melihat. Misalnya, ada pengambilan keputusan terhadap tindakan kita terhadap peserta didik kita yang seperti ini. Kita kan punya kelas khusus Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu kelas khusus? Kelas-kelas peserta didik yang kita identifikasi selama ini bahwa dia seperti ini berarti kita punya yang dibina oleh BK kita dengan dibantu oleh kesiswaan, kelas khusus namanya. Karena dia memang anak berkebutuhan khusus. Kenapa anak berkebutuhan khusus? Karena beliau tidak bisa disiplin, beliau tidak bisa mengerjakan tugas. Kita identifikasi itu, kemudian kita masukkan dia di kelas khusus. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada peserta didik kita yang kita temukan melakukan sesuatu di luar yang kita anggap baik, jangan masukkan dia dulu di kelas, berarti dia belum siap untuk belajar. Maka bawa dia di kelas khusus yang kita punya SOP sendiri untuk dibina. Maka untuk mengukur semua itu Pak Arif adalah tentu kita lihat apa yang terjadi di situ. Adakah perubahan? Adakah perubahan yang terjadi dari misalnya begini, Pak Victor protes, kenapa Bu mesti harus seperti ini? Tidak boleh dia ujian ini kalau tidak selesai ini. Ini merepotkan panitia. Memang pada saat itu kita akan menemukan ada 100 siswa tidak bisa masuk ujian di situ karena tidak selesai ini. Tapi yakin saja semester depan tidak akan sebanyak itu lagi, dia akan berkurang. Tahun lalu kan kita beberapa benturan dengan beberapa guru karena seperti itu. Saya hanya bisa mengatakan, syukur alhamdulillah dari 30 yang kita tangani Bapak Ibu, tinggal 10 mami. Jangan lihat kenapa ini 10 tidak, tapi lihat bahwa yang 20 ini sudah berhasil. Maka itu ukurannya, melihatnya saya di situ. Bagaimana sekolah ini bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Dan saya yakin dengan adanya Bapak Ibu di dalam program ini dan menerapkannya nanti insya Allah ke depan, Bapak Ibu guru lebih lama di sini daripada saya, tentu akan lebih melihat perubahan itu dan bisa mengukur itu sendiri. Dan tingkat keberhasilannya itu saja. Saya lihat dari senyum tak, saya lihat dari intinya kalau kita istilahnya kalau kepala sekolah, student well-being system, tingkat kebahagiaan peserta didik. Jadi kalau Bu Santi sudah ngajar, siswanya sudah banyak, anak walinya sudah datang semua, berarti siswa merindukan sekolahnya. Jadi situ saja dulu. Berarti ada student well-being, ada juga teacher well-being. Ya. Kalau teacher pasti sudah bahagia Pak, sudah dapat THR semua tadi. Saya kira barangkali cukup ya. Iya. Jadi 9 pertanyaan itu sudah dijawab habis oleh kelas sekolah. Jadi untuk itu barangkali kami ucapkan terima kasih Bu atas waktu yang sudah disiapkan untuk kami. Terima kasih atas penerimaannya. Jadi barangkali kami akhiri. Sekali lagi terima kasih. Kami permisi barangkali kita sudah baik teman-teman kita.
Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Kepala SD 05 Polewali ya. Terima kasih sudah mau menerima kami dari CGP Angkatan 7 ini. Kami ada 8 orang yang ada di sini dalam rangka melakukan wawancara tentang cara pengambilan keputusan untuk membedakan dan identifikasi antara etika dengan rujukan moral. Nah, tadi di sini pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Dalam hal ini biasanya terjadi pada kenaikan kelas, karena di dalam kelas itu pasti ada anak yang malas. Dari situlah kami mengambil keputusan bersama guru-guru mengadakan rapat tentang pengambilan keputusan. Nah, dari hasil rapat itu sehingga kami biasanya mengambil keputusan bahwa anak itu dijadikan bisa di ujian susulan atau remedial supaya bisa sama dengan temannya, akhirnya bisa di kelas. Untuk selanjutnya barangkali yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebaikan. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan? Selama ini dalam sekolah kami, yang pertama kita laksanakan adalah kalau ada masalah kita selesaikan secara ke dalam antara dengan anak. Walaupun kalau berlanjut masing-masing dipanggil orang tua siswa, kemudian terlebih lagi kita akan mengadakan rapat. Kenapa? Ada keputusan bersama itu yang membuat kita semakin kuat. Akhirnya tidak ada yang dirugikan antara si A dengan si B, seperti itu. Baik Pak, kan ada Pak langkah-langkah yang kita tempuh, misalnya ada masalah antara siswa, Pak, ya, berarti itu dari sebelum ke Bapak sebagai kepala sekolah, berarti melalui bagaimana Pak prosedurnya Pak? Misalnya menangani siswa. Kalau kami di SD sebelum dilaporkan ke kepala sekolah, terlebih dahulu wali kelas dulu. Wali kelas yang menindaklanjuti. Kalau tidak sanggup wali kelas, baru membuat kita surat disurati orang tuanya. Kemudian sambil melapor ke kepala sekolah. Kemudian baru kita bicarakan bersama. Jadi keputusan itu tetap bukan keputusan kepala sekolah, tapi keputusan bersama di sekolah kami. Seperti itu. Ada misalnya dalam kasus berat Pak, apakah prosedurnya juga bisa melibatkan komite atau tokoh masyarakat misalnya? Betul. Kami kebetulan baru-baru ini kami ada kasus di sekolah, terjadi pemukulan pada jam belajar, tetapi kejadiannya itu di luar sekolah pada saat istirahat. Nah, kami mengadakan masalahnya diselesaikan pada hari itu antara siswa dengan siswa damai, tetapi orang tua tidak mau menerima yang formal. Akhirnya kami panggil komite. Kebetulan pengawas kami sudah punya waktu jadi korum yang menangani. Sampai hari ini juga kayaknya sudah mau selesai di kantor polisi karena mengingat juga anak-anak masih di bawah umur, belum ada hukum itu. Jadi alhamdulillah kemarin itu tertangani dengan baik dengan dukungan seluruh sekolah yang ada yang berkompeten, orang tua siswa, komite, kemudian korwil dan kami warga sekolah. Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dari etika?
yang sangat efektif sebenarnya. Kalau ada masalah dilematik itu ujung-ujungnya itu adalah kami rapat. Kenapa rapat? Karena itu rapat adalah suara terbanyak. Kemudian keputusan itu bukan hanya segelintir orang yang bertanggung jawab, kami bertanggung jawab semua. Kebetulan kami di SD tidak ada bimbingan konseling, jadi wali kelas dengan profesor dan guru-guru yang langsung menghandle kegiatan tersebut. Oke Pak, masih membicarakan tentang kasus dilema etika. Kira-kira apa hambatan yang dialami pada saat pengambilan keputusan? Ini sebenarnya dilema etika ini memang sangat berat. Di sisi lain kita melanggar aturan, di lain pihak ada rasa kasihan, sehingga kami juga sering berkoordinasi dengan pengawas dan Polri bagaimana kasus seperti ini, supaya sama-sama bertanggung jawab dalam hal itu, karena memang pasti ada yang merugikan. Kenapa? Biasa anak-anak malas, bahkan 1-2 bulan belang-belang datangnya langsung datang ulangan. Tapi biasanya kami melaksanakan remedial sebelum dia melaksanakan ujian atau ulangan. Remedial terlebih dahulu memberikan tambahan pembelajaran supaya tidak merugikan yang lain yang hampir setara dengan yang lain, sisi yang lain. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, masih masalah pengambilan keputusan. Mungkin di sekolah Bapak ada jadwal tertentu atau prosedurnya untuk memutuskan sesuatu, apakah di pengambilan keputusannya itu pada saat itu juga atau di tempat, atau mungkin ada prosedurnya? Sebenarnya ada prosedur. Misalnya kita dulu memberikan surat kepada anak itu atau kunjungan rumah. Setelah itu orang tua datang di sekolah, diberikan pemahaman tentang bagaimana kasusnya anaknya. Setelah itu kami berembuk di semua warga sekolah agar keputusan itu dapat diterima oleh teman-teman dan tidak ada yang dirugikan. Nah, akhirnya biasanya ini yang agak susah itu orang tua siswa, karena terkadang dia tidak memahami. Betul kami berada di kota Pak, tapi pemahaman tentang pendidikan masih minim di sekolah kami. Dia hanya sebagai ikut saja sekolah. Kalau ada bantuan, misalnya ada apa-apanya lebih baik dia pergi, misalnya ada pengantin, dia tidak datang sekolah, dia ada pengantin. Seperti itu sebenarnya. Jadi memang serba di luar memang di sekolah kami, karena ya pekerjaan juga orang tua itu ya kalangan menengah ke bawah. Baik, untuk yang berikutnya barangkali dalam melakukan pengambilan keputusan pemecahan kasus-kasus dilema etika ini, adakah orang atau mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak di dalam memutuskan dalam pengambilan keputusan itu? Orang yang membantu atau faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan kita? Sebenarnya dalam pengambilan keputusan di sekolah kami, kan kita berembuk dengan orang tua, dengan guru-guru yang ada di sekolah kami. Sebenarnya kalau yang mempermudah tidak ada, hanya hasil musyawarah itulah yang memudahkan kita untuk bertanya. Bantuan dari semua guru ya? Semua guru, baik dari komite tadi seperti itu, bantuan dari, karena kenapa sering-sering juga komite datang di sekolah memantau sekolah kami. Nah, itu jadi artinya kita sering berkomunikasi dengan komite dalam hal pengambilan keputusan tadi. Jadi kami tidak akan di samping selain rapat, kami juga tidak mengambil keputusan tanpa sepengetahuan dengan komite, dengan Polri, karena itu atasan masukan. Artinya kerjasama. Jadi faktor yang memudahkan itu adalah komunikasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah terkait dengan sekolah. Kita berangkat. Ya, lanjut Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan,
pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Kalau pembelajaran ini adalah yang paling di atas adalah koordinasi. Yang kedua, kerjasama dengan stakeholder yang ada, karena itu tanggung jawab bersama. Walaupun berat, tetapi kami senior tanggung jawab di sini. Jadi barangkali yang penting koordinasi dengan semua stakeholder. Barangkali itulah yang bisa semua masalah bisa teratasi. Terakhir Pak, ini dari sekian banyak keputusan yang kita ambil tentang misalnya persoalan baik di etikanya, kira-kira untuk mengukur dari keberhasilan dari semua keputusan yang kita ambil, kira-kira bagaimana yang harus mengukurnya ukuran keberhasilan? Kalau tolak ukur memang tidak ada, tapi apabila masalah itu sudah terselesaikan, berarti kita sudah berhasil. Walaupun pasti ada yang tidak puas, tapi namanya kita ini manusia, ada yang puas, ada yang tidak puas, tapi tetap kita laksanakan sebagaimana apa yang kita harapkan. Saya kira cukup ya. Iya. Jadi semua pertanyaan barangkali sudah dijawab semua oleh Bapak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan untuk menerima wawancara kami ini. Karena barangkali karena waktu sudah cukup, kami permisi untuk kembali ke tempat yang Terima kasih atas kunjungan di sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini jangan puas diri. Barangkali perlu ada penambahan. Terima kasih juga teman.